Saudara, kalau saya berada di tempat ini, biasanya Pak Yonatan di Pemalang. Biasanya kami tukar mimbar, tetapi hari ini saya kehilangan seorang kakak, saya kehilangan seorang sahabat, tetapi beliau sekarang sudah senang bersama dengan Tuhan. Namun saudara, persaudaraan, persahabatan, kerjasama, saya berharap tidak berhenti karena Pak Yonatan sudah mendahului. Saya, Pak Antipas, mendapat pesan dari Pak Yonatan, jangan berhenti persaudaraan. Seharusnya Pak Antipas itu di Pemalang hari ini, tetapi karena ada kesalahan teknis dari saya, saudara, saya lupa kalau saya menjanjikan seorang kakak rohani saya melayani di Pemalang hari ini. Jadi saya mohon kepada Pak Antipas, mohon maaf dan sebagainya untuk tidak hari ini tetapi ditunda ke minggu keempat. Ya, terima kasih buat pengertiannya, dan ternyata beliau juga mengatakan beberapa hari yang lalu Ibu Yonatan juga dirawat di rumah sakit dan tidak tahu kapan keluarnya dari rumah sakit. Jadi akhirnya beliau pun mungkin seperti mendapat jawaban dari Tuhan, ya. Semuanya baik, semuanya diatur oleh Tuhan, dan akhirnya semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Ya, baik saudaraku yang kekasih, pada pagi hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan saudara, yaitu tentang menjadi suratan Kristus. Mari kita akan membuka satu ayat saudara di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua, saudara, demikian bunyinya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, perhatikan ada kalimat yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, saudaraku yang kekasih, kita akan menemukan setelah kita percaya kepada Yesus, ternyata banyak status baru yang menempel di dalam kehidupan kita. Dan status-status itu, saudara, betul-betul baru dan mengandung tanggung jawab. Dan salah satu status yang Tuhan sematkan kepada kita, suka tidak suka, mau tidak mau, saudara, bahwa kita ini disebut sebagai suratan Kristus. Nah, apa sebetulnya pengertian suratan Kristus ini, saudara? Menjadi suratan Kristus, saudara, itu artinya bahwa hidup kita itu dilihat orang. Hidup kita itu dibaca orang, dan hidup kita itu dinilai oleh orang. Jadi berbicara tentang suratan Kristus, saudara, itu berbicara tentang bagaimana kita hidup. Nah, kalau kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang lebih daripada yang lain, saudara, itu karena dari situlah sebetulnya hidup kita itu menjadi berkat atau menjadi kesaksian atau tidak. Ya, saudaraku yang kekasih, sekali lagi, jadi lewat menjadi suratan Kristus inilah, saudara, itu sangat menentukan bahwa lewat hidup kita itu sebetulnya Yesus itu dipermuliakan atau tidak. Jadi kalau kita melihat pengertian sederhana ini, saudara, betapa berat tanggung jawab kita, sebab hidup kita itu sebetulnya mempertaruhkan nama Kristus. Saudaraku yang kekasih, jangan dipandang remeh ini.
Sebab ini sebetulnya adalah sebuah tanggung jawab yang berat, saudara. Di pundak kita itu ada satu nama yang mulia yang sedang dipertaruhkan. Apakah nama itu akan dipermuliakan atau dipermalukan? Jadi saudara, sekali lagi, saudara dan saya adalah suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang. Jadi hidup kita itu harus menjadi berkat, saudara. Pertanyaannya adalah, di manakah kita harus jadi berkat? Kalau ditanya saudara di mana kita harus menjadi berkat, tentu saja saudara kita harus jadi berkat di mana saja. Tetapi sebelum kita jadi berkat di mana saja, saudara, tentu saja ada urutannya. Di mana kita harus jadi berkat, saudara? Yang pertama itu di dalam keluarga. Jadi sebelum orang lain itu merasakan kebaikan kita, sebelum merasakan perubahan kita yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka yang harus merasakan itu adalah keluarga dulu, saudara. Banyak orang, saudara, di luarnya baik, tetapi dalam keluarga enggak baik. Nah, ini kebalik, saudara. Seharusnya kita jadi berkat itu di dalam keluarga dulu, baru setelah itu orang luar bisa merasakan berkat itu lewat hidup kita. Jadi yang pertama, saudara, di mana kita harus jadi berkat, itu di dalam keluarga kita. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kita harus jadi berkat di lingkungan seiman. Sebelum kita jadi berkat bagi orang-orang yang tidak seiman, saudara, seharusnya kita itu jadi berkat dulu di lingkungan seiman. Misalnya di dalam gereja, di dalam komunitas orang-orang yang seiman, jadilah berkat terlebih dahulu di sana, baru keluar, saudara. Ini urutannya. Dan yang ketiga, saudara, baru kita ini menjadi berkat di lingkungan luar. Nah, inti dari semua ini, saudara, kalau saya simpulkan adalah di mana kita jadi berkat, maka kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Pertanyaannya begini, saudara, bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana supaya pesan Tuhan lewat hidup kita sebagai suratan Kristus itu bisa sampai kepada orang-orang, saudara? Itu bagaimana caranya? Saudara, sebetulnya ada 3 cara yang ingin saya sampaikan, tetapi pagi ini kita lihat satu saja. Yang pertama, saudara, lewat apa kita bisa jadi berkat, saudara? Yang pertama adalah lewat karakter kita. Ini yang pertama, coba kita baca Amsal 22 ayat yang pertama. Perhatikan ayat bagus ini, saudara. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat ini berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, saudara. Apa yang dimaksud nama baik di sini? Apakah namanya bagus seperti misalnya Albert? Seperti misalnya Floren, seperti misalnya Ronaldo? Bukan, saudara. Pengertian nama baik di dalam ayat ini tidak berkaitan dengan namanya yang bagus, yang kebarat-baratan dan sebagainya, saudara. Tetapi nama baik di dalam ayat ini berkaitan dengan perilaku orang yang punya nama dan karakter orang nama tersebut. Namanya boleh tidak baik, misalnya maaf, namanya ke kampung-kampungan, iem misalnya, saudara. Tetapi kalau perilakunya baik, karakternya baik, saudara, maka si iem dikenal baik. Namanya boleh bagus, Albert dan sebagainya, tetapi kalau perilaku, karakternya jelek, saudara, nama si Albert tidak baik. Jadi nama baik di sini, saudara, itu berkaitan dengan sifat atau karakter orang tersebut. Nah, coba perhatikan, saudara, apa itu karakter, saudara? Karakter, saudara, boleh buka dalam kamus bahasa apapun.
saudara akan menemukan pengertiannya begini, karakter adalah sifat, karakter adalah tabiat, karakter adalah perilaku, personalitas atau kepribadian, karakter adalah budi pekerti, watak, temperamen, dan sebagainya. Nah, saudara boleh buka kamus bahasa apapun, saudara. Kalau saudara klik karakter atau cari arti karakter, rata-rata pengertiannya seperti ini. Tapi suatu saat saudara saya membuka kamus bahasa Inggris, lalu kemudian saya cari arti karakter apa sih dalam bahasa Inggris, saudara. Ternyata ada pengertian yang menurut saya lebih luar biasa. Karakter itu diartikan ini, saudara. Quality of person. Apa artinya, saudara? Kualitas hidup seseorang. Kualitas hidup seseorang tidak diukur dari kekayaannya, tidak diukur dari kepintarannya, tidak diukur dari kedudukannya, tetapi kualitas hidup seseorang itu ternyata diukur dari karakternya. Kalau karakternya jelek, saudara, maka orang itu sebetulnya nilainya jelek. Tetapi kalau karakternya baik, maka nilai orang tersebut, kualitas orang tersebut, saudara, tinggi. Jadi saudara, character is quality of person. Karakter adalah kualitas hidup seseorang. Nah, berbicara tentang karakter, saudaraku yang kekasih, kita menemukan ada 3 jenis karakter. Apa, saudara? Karakter yang pertama itu adalah karakter baik atau karakter mulia. Siapa yang punya karakter baik ini, saudara? Yang punya karakter mulia itu adalah Tuhan. Makanya saudara tidak boleh berprasangka buruk kepada Tuhan, sekalipun yang terjadi dalam hidup kita mungkin sangat tidak enak bagi kita. Kenapa, saudara? Sebab di dalam pribadi Tuhan itu tidak ada ketidakbaikan. Semua yang Tuhan izinkan terjadi itu baik, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya dan istri mengalami sebuah musibah. Ya. Tanggal 19 September, Senin malam, saya makan malam dengan istri di satu kafe baru dekat rumah. Pingin coba, saudaraku yang kekasih, selesai makan saya pulang dan istri naik motor karena dekat jadi tidak bawa mobil. Ketika sudah sampai dengan hampir dekat dengan rumah, saudara, tiba-tiba dari belakang motor saya ditabrak kenceng banget. Brak, saudara. Dan saya merasa mimpi, saudara, itu ketabrak. Karena kenceng sekali, saudara. Tapi anehnya, bukan anehnya ya, mungkin perlindungan Tuhan, saudara. Saya itu cuma plek di situ saja, motor agak maju ke depan, dan saya langsung bisa bangun. Karena saya tidak merasakan ada tumbukan apa-apa ke tubuh saya, saudara. Hanya motor yang terasa kenceng, brak, saudara. Langsung saya bangun, saya cari istri. Dan ketika saya lihat istri ada di belakang saya. Sudah terkapar, saudara. Sepertinya gak sadar sesaat. Lalu kemudian saya segera bangunkan, saya angkat kepalanya, saudara. Ketika saya pegang kepalanya, waduh, darah. Ternyata, saudara, kepalanya itu luka. Nah, saya rada gugup juga, gemeter juga lihat istri ketika dipegang kepalanya, darah banyak, di tangan saya banyak darah, saudara. Dan saat itu orang yang ada di sekitar situ banyak sekali mencoba menolong. Jangan dibangunkan, nanti bisa stroke. Wah, tambah bingung, saudara. Tetapi ada yang bilang, bangunkan, kita pindahkan ke pinggir, karena itu di tengah jalan. Lalu kemudian dibawa ke pinggir, saudaraku yang kekasih, diangkat dan ditidurkan. Itu di trotoar, sementara ini berdarah. Kok tidak langsung ditilami? Langsung saya buka, saudara, jaket saya tilami kepala istri saya, darah gak apa-apalah ngotorin jaket saya. Saudaraku yang kekasih, saat itu
kami nunggu ambulan tidak datang-datang sampai kemudian jemaat yang dokter itu datang bawa mobil. Lalu dibawa ke rumah sakit, saudaraku yang kekasih. Dan segera ditangani, jendo di belakang segini saudara, dan sama perawat itu dipijit supaya darah yang jendo itu keluar. Lumayan banyak saudara. Setelah itu kemudian dibersihkan pakai cairan infus dan kemudian segera dijahit. Ternyata yang diketemukan luka cuma sedikit, 1 jahitan saja kata perawat itu saudara. Dan kemudian dijahit 1 karena cuma 1 jadi tidak dibius. Sebab dibius ya disuntik, dijahit juga ditusuk pakai jarum. Jadi cukup sekali saja langsung dijahit. Nah, ketika saudara setelah dijahit itu kemudian perawat itu mau nutup luka dengan perban. Nah, ini tidak bisa diplester karena di rambut. Lalu perawat itu mengatakan ini harus diikat. Akhirnya karena harus diikat, harus ada ikatan 2 dan ini pun harus pakai jahitan. Untuk mengikat ada tali, mengikat perban itu saudara. Dan kemudian mau disuntik itu saudara, mau dijahit untuk ikatan itu disuntik dulu, dibius. Nah, ketika saudara dimasukkan cairan infus itu darah bukan mengalir, mancur. Darah dari kepala itu mancur saudara, 1/2 meter mungkin ada mancurnya. Waduh, berarti masih ada lubang yang belum kejahit saudara. Akhirnya dijahit lagi saudaraku yang kekasih. Sementara istri saya ditangani, di sebelah itu saudara yang nabrak itu ada. Itu seorang bapak yang mabok saudara. Umur 49 tapi masih suka mabok saudara. Anehnya saat itu saudara, hati saya lihat bapak ini tertidur ngorok lagi. Tapi saya enggak benci saudara. Saya enggak benci saudaraku yang kekasih. Dalam hati dan pikiran saya, Tuhan, apa maksudmu dengan semua ini? Apa maksudmu dengan kejadian ini saudara? Saudara, ketika kita menghadapi peristiwa yang tidak enak di dalam hidup kita, ingat jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Kenapa saudara? Sebab dalam pribadi Tuhan itu tidak ada kejelekan sama sekali. Yang memiliki karakter baik atau mulia, murni 100% baik itu cuma Tuhan. Ini jenis yang pertama saudara, karakter baik atau mulia itu cuma Tuhan yang punya. Yang kedua saudara, jenis yang kedua adalah karakter buruk. Siapa yang punya karakter buruk ini saudara? Ya jelas iblis. Dalam pribadi iblis itu tidak ada kebaikan sama sekali. Kalau saudara mendengar ada orang yang datang ke orang pintar, ada orang yang datang ke tempat pesugihan dan mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan, jangan berkata iblis baik. Tidak saudara. Segala apa yang bisa diberikan iblis saudara itu tidak pernah gratis. Itu ditukar sebetulnya dengan nyawa kita. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam pribadi iblis, tidak ada saudara. Iblis itu 100% memiliki karakter yang buruk. Itu jenis yang kedua saudara. Lalu jenis yang ketiga yaitu karakter campuran. Karakter campuran antara yang baik dan buruk saudara. Siapakah yang punya karakter campuran? Yang punya karakter campuran itu adalah manusia. Karakter campuran itu dimiliki oleh manusia saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang baik 100%. Tidak ada manusia yang buruk 100%. Selalu karakter manusia itu campuran. Nah saudara, mana yang lebih menonjol antara yang baik dan yang buruk itu saudara? Yang lebih menonjol itu mana yang lebih banyak dibangun? Mana yang lebih banyak dipraktekkan?
itu yang lebih menonjol, saudara. Nah, karena manusia itu memiliki karakter campuran, maka tepatlah dengan falsafah apa ini? Falsafah apa? Yin dan yang. Apa artinya falsafah ini? Bisa tolong berikan penjelasan Pak Andre? Falsafah ini pengertiannya bagaimana nih? Tidak tahu. Ada yang bisa menjelaskan? Apa pengertian yin dan yang ini, saudara? Saudara perhatikan, falsafah yin dan yang ini, saudara, ini kan lingkaran. Lalu dibagi dua dengan garis lengkung sehingga ada yang putih dan ada yang hitam. Yang putih di tengahnya ada titik hitam, itu pengertiannya adalah sebaik-baiknya manusia masih ada kekurangannya. Yang hitam, saudara, sejahat-jahatnya manusia, sejelek-jeleknya manusia masih ada kebaikannya. Itu falsafah yin dan yang. Nah, saudara perhatikan, falsafah ini tidak bisa diterapkan untuk Tuhan atau iblis. Jangan diterapkan untuk Tuhan dan iblis, saudara. Nanti jadi begini, sebaik-baiknya Tuhan masih ada kejelekannya. Sejahat-jahatnya iblis masih ada. Nah, jadi begitu nanti. Padahal saudara, dalam pribadi Tuhan itu tidak ada kejelekan. Di dalam pribadi iblis itu tidak ada kebaikan. Falsafah ini hanya cocok untuk manusia. Kenapa? Sebab manusia itu sudah memiliki karakter campuran. Makanya kalau untuk manusia, sebaik-baiknya manusia masih ada kekurangannya. Dan sejahat-jahatnya manusia masih ada kebaikannya. Cocok kalau untuk manusia. Nah, dari dua karakter campuran ini, saudaraku yang kekasih, kita harus waspadai karakter buruk. Kita harus mewaspadai karakter buruk. Kenapa, saudara? Sebab karakter buruk ini, saudara, membuat kualitas hidup manusia dan rasa hormat orang atau respek orang kepada kita itu akan berkurang. Saudara, sebelum peristiwa kasus Brigadir J yang meninggal sampai saat ini belum selesai, nama Ferdi Sambo itu luar biasa, saudara. Dia seorang yang termuda menjabat bintang 2. Tapi setelah peristiwa kejadian Brigadir J dibunuh, namanya gimana? Rusak, saudara. Namanya rusak. Kualitas hidupnya menurun. Dan orang jadi tidak respect. Kenapa, saudara? Yang membuat orang jadi tidak respect itu adalah karakter buruk ini. Ingat baik-baik, saudara. Dalam hidup manusia itu ada hukum dosa. Hukum dosa itu apa? Saudara, hukum dosa itu kecenderungan. Artinya begini, saudara, kalau manusia tidak dididik apa-apa, dibiarkan, maka manusia itu akan cenderung menyimpang. Makanya, saudara, kalau kita tidak membangun yang baik, katakanlah yang baik tidak dibangun, yang jelek tidak dibangun, sama-sama tidak dibangun, saudara, yang kuat yang mana? Yang baik apa yang buruk? Yang buruk itu otomatis lebih kuat.
Makanya kalau kita ingin mengalahkan yang buruk saudara, yang baik itu harus dibangun. Kalau kita diam tidak membangun apa-apa, otomatis yang jelek, yang buruk itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena pengaruh kecenderungan manusia, hukum dosa yang melekat di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, saya ambil contoh begini. Kalau misalnya saudara, saya pakai baju putih. Putih nih, ini contoh ya. Baju putih saudara, lalu kemudian tiba-tiba cecek itu berak. Nempel ke pundak saya sini. Kan cuma sedikit. Saudara bilang baju saya gimana? Putih bersih apa kotor? Oh, cuma sedikit kok. Tapi saudara bilang apa? Kotor. Sekarang saya balik saudara. Saya pakai baju yang kotor. Dekil. Lalu di sini saudara, ada bagian yang katakan lebih gede. Tidak seperti tadi cuma kotoran cecak. Ada yang lebih gede saudara, di sini putih. Tidak kena kotoran. Tapi yang lainnya dekil, kotor. Saya mau tanya, apakah baju saya dikatakan baju bersih? Ya? Tetap kotor. Sekali lagi, baju putih bersih kena kotoran cecek. Padahal yang putihnya lebih banyak. Tapi orang akan berkata tetap baju itu kotor. Tapi saya pakai baju kotor, ada bagian yang bersih saudara. Tidak dikatakan baju saya bersih. Itu artinya saudara, yang buruk atau yang negatif itu otomatis. Otomatis merusak, tapi yang baik walaupun lebih gede dari yang buruk saudara, itu ternyata tidak otomatis semuanya dikatakan baik. Saya kasih contoh begini, saya pakai Pak Andre lagi ya. Pak Andre, saya punya segelas susu. Mau? Segelas susu, ya segelas nih, susu murni. Menyehatkan. Tapi kemasukan tai cecek. Lalu saya aduk. Enggak kelihatan Bang Andre. Tapi Bang Andre tahu, nih minum, mau enggak? Kenapa? Enggak kelihatan kok. Karena sudah tercampur sesuatu yang kotor saudara. Makanya yang kotor itu walaupun sedikit, coba kembalikan. Yang kotor itu walaupun sedikit saudara, itu mencemari. Tapi yang baik saudara walaupun kelihatan agak banyak, kalau masih ada yang kotor, tidak otomatis menutup yang kotor. Coba kita lihat contoh saudara di dalam Kitab Hagai pasal 2 ayat 12 sampai 15. Tolong perhatikan ayat-ayat ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puncak bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Saudara, perumpamaan ini menjelaskan kalau orang membawa sesuatu yang baik, yang kudus, daging kudus, lalu menyentuh barang-barang lain, apakah barang yang tersentuh jadi kudus? Ternyata imam menjawab tidak.
Lalu orang menyentuh mayat dan menjadi najis. Kemudian orang itu nyentuh barang-barang yang tadi menjadi najiskah? Imam berkata, tentu. Artinya apa saudara? Artinya sesuatu yang buruk itu mengkamiri semua yang ada pada barang itu atau hidup orang. Makanya saudara, karakter buruk ini patut diwaspadai sebab bisa merusak kualitas hidup dan respek orang kepada kita. Saya ambil contoh begini, atau Pak Antipas dah, karena gembala sidang di sini. Pak Antipas ini suatu saat saudara marah besar. Marah besar ini sampai dibanting nih. Misalnya saking marahnya niru Tuhan Yesus katanya. Meja dibanting saudara. Kemudian Pak Antipas khotbah. Khotbah mengendalikan diri. Kira-kira jemaat mau dengar nggak? Pret katanya. Alah, ngomong mengendalikan diri, marah tidak terkendali kok. Rusak. Rusak saudara. Sesuatu yang kita bangun begitu lama hanya karena sebuah kelemahan kecil saudara. Dan itu sangat fatal bagi kita. Orang itu akhirnya tidak respek lagi kepada kita. Makanya saudara, ada peribahasa yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Atau saudara, panas setahun dihapus hujan sehari. Karakter baik yang kita bangun begitu lama ketika kita melakukan sebuah kesalahan itu seperti hancur. Hancur. Jadi saudaraku yang kekasih, betapa pentingnya kita ini memiliki karakter yang baik. Kenapa? Sebab lewat karakter yang baik itulah nama Tuhan bisa dipermuliakan. Mari kita lihat saudara, pentingnya kita berkarakter baik saudara. Apa pentingnya karakter baik itu saudara? Yang pertama, karakter yang baik adalah pemberian terbaik atau pemberian terindah dari manusia kepada Tuhan. Pemberian yang terbaik bukan uang saudara. Tuhan tidak butuh uang. Yang butuh uang gereja. Tuhan tidak butuh uang. Jadi uang kita yang kita persembahkan saudara, bukan persembahan terbaik terindah di mata Tuhan. Tapi persembahan terbaik terindah yang bisa kita berikan kepada Tuhan, itu karakter kita. Coba saudara lihat ayat-ayat ini, saudara. Ayat ini ayat yang bagi saya mengerikan sebetulnya. Coba lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat. Ayat 23 ini ayat yang harus diwaspadai oleh setiap orang. Kenapa saudara? Sebab pada suatu saat Tuhan akan berterus terang kepada semua orang dan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di situ saudara, itu artinya bukan sekedar tahu. Masa Tuhan tidak mengenal? Semua orang juga Tuhan kenal kok. Tapi kata mengenal di situ berasal dari kata ginosko. Artinya apa? Menikmati. Kata-kata ini sebetulnya saudara
Bukan aku tidak pernah mengenal kamu, aku tidak pernah menikmati kamu. Coba tanyakan saudara, ketika kita sedang ibadah, Tuhan menikmati kita enggak? Kadang-kadang ada orang yang kalau beribadah itu tidak betah di dalam. Keluar masuk. Suatu saat kakak ipar saya itu saudara, kakaknya istri, dia juga seorang hamba Tuhan, bercerita kalau di gerejanya, entah kenapa beberapa bulan belakangan ini, pemain musik itu tidak mau dengarkan firman Tuhan. Habis main musik itu saudara, dia ke belakang mimbar ngobrol di situ. Ada di sini? Kalau saya di tempat saya suka rada-rada negur kepada orang yang di sound system. Maaf kalau yang di sound system belakang. Kenapa? Tempat itu seringkali orang tidak sungguh-sungguh beribadah. Karena merasa tidak kelihatan. Mainan HP, bersikap seenaknya dan sebagainya. Pertanyaan saya, ketika kita tidak sungguh-sungguh, Tuhan menikmati kita enggak? Tuhan menikmati ibadah kita enggak? Jangan berbicara tentang sikap hati. Yang penting sikap hati yang benar itu akan nampak dari sikap tubuh. Akan nampak dari sikap tubuh. Apakah Tuhan menikmati ketika kita sedang beribadah kepadanya atau tidak? Kelihatannya tenang tapi tidur. Itu juga membuat Tuhan tidak menikmati saudaraku yang kekasih. Nah saudara, kalimat tadi, aku tidak pernah mengenal kamu, ini aku tidak pernah menikmati kamu. Nyah, diusir. Nyah daripadaku. Kalau Tuhan yang ngusir saudara, sudah. Kita bisa apa? Nangis air mata darah sekalipun kita tidak bisa memperbaiki diri. Alasannya apa saudara? Kenapa mereka tidak bisa dinikmati Tuhan? Bukankah ini hamba-hamba Tuhan yang hebat? Bisa bernubuat, bisa ngusir setan, bisa mengadakan banyak mujizat. Ini jelas bukan pendeta kampungan. Ini kemungkinan pendeta-pendeta terkenal saudara. Tetapi kenapa mereka tidak dinikmati Tuhan? Sebab mereka mungkin hanya mengejar karunia, tetapi karakternya tidak baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jadi perhatikan kalimat ini saudara. Tuhan itu tidak mengagumi pelayan Tuhan yang penuh kuasa. Bisa menyembuhkan orang, doakan dalam nama Yesus sembuh. Enggak kagum. Kenapa saudara? Sebab kuasa itu dari Tuhan. Tuhan tidak mengagumi, tidak mengistimewakan orang-orang yang penuh kuasa di dalam pelayanannya. Tidak usah kecil hati kalau kita sebagai hamba Tuhan mendoakan orang tidak sembuh malah mati. Tidak usah kecil hati saudara. Yang Tuhan kagumi bukan ketika kita doakan orang sakit sembuh, itu karya Tuhan. Bukan karya pendeta saudara. Yang Tuhan kagumi adalah Tuhan lebih mengagumi pelayan atau orang percaya yang berkarakter baik. Kenapa? Sebab karakter ini di dalamnya ada usaha kita untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun untuk kita berkarakter baik tetap butuh Roh Kudus nolong kita. Tetapi untuk membangun karakter itu di dalamnya ada peran kita yang cukup banyak. Itu sebabnya Tuhan suka dengan orang yang berkarakter baik. Nah dalam Alkitab saudara, kita menemukan banyak contoh orang-orang yang ditolak tapi juga ada yang diterima. Coba perhatikan saudara contoh ini. Yang pertama saudara adalah Saul. Saul yang tidak taat. Dosa Saul itu gak banyak. Cuma satu. Tidak taat. Ketika dia disuruh nunggu Samuel, dia tidak sabar, kemudian dia membakar korban. Sebetulnya itu tugas imam, tugas nabi.
Tetapi ia tidak sabar saudara, lalu dia segera membakar korban. Samuel datang. Dan saat itu Samuel negur Saul. Dan di situ saudara Saul tidak menyesal. Di situ Saul tidak menyesal dari apa yang sudah diperbuatnya. Kalau saudara baca 1 Samuel 15, kemudian akhirnya Tuhan menolak Saul. Tuhan akan mencabut kedudukan sebagai raja dan memberikannya kepada yang berkenan di hatinya. Saudara lihat, ketidaktaatan ini apa? Ini karakter. Ada orang yang karakternya mudah sekali tidak taat. Mudah sekali untuk melanggar apa-apa yang jadi aturan, gampang sekali saudara. Itu karakter. Permulaan saudara yang ditolak itu aktivitasnya, karakternya. Tapi kalau ini tidak bertobat, orangnya yang ditolak. Lama-lama orangnya saudara. Itu jangan dipandang sepele saudara. Contoh lain. Nadab dan Abihu ya tidak sungguh-sungguh, akhirnya pun ditolak. Tidak sungguh-sungguhnya di mana? Kalau saudara baca Imamat 10, saudara menemukan Nadab dan Abihu ini membawa api asing. Api asing, apa itu api asing saudara? Api asing itu bicara soal sikap hati. Ketidaksungguhan itu jadi api asing saudara. Saudara beruntung hidup pada zaman anugerah. Kalau jemaat ini hidup pada zaman dulu perjanjian lama, kemungkinan maaf, tiap minggu Pak Antipas harus menguburkan jemaat. Kenapa? Karena yang tidak sungguh-sungguh itu selalu ada. Semuanya sungguh-sungguhkah pagi ini? Belum tentu. Belum tentu saudara, belum tentu semua orang yang datang beribadahnya sungguh-sungguh. Kalau kita hidup pada zaman Nadab dan Abihu, sama dengan kita membawa api asing seperti mereka, disambar api Tuhan dan mati. Makanya saudara, kalau kita datang menghampiri Tuhan, saudara selalu kriteria Tuhan itu segenap hati, segenap hati, segenap hati. Kenapa? Sebab arti segenap hati itu sebetulnya secara keseluruhan. Diwakili dengan kata hati. Segenap hati berarti segenap hidup saudara. Contoh lain saudara, orang yang ditolak aktivitasnya saudara. Ini karakternya. Lihat yang berikutnya saudara adalah Ananias dan Safira. Dia tidak jujur dalam persembahan. Akhirnya saudara mereka pun mati ditolak Tuhan. Pada zaman itu saudara, orang-orang biasa menjual tanah lalu kemudian dipersembahkan kepada para rasul. Orang rebutan saudara jual tanah, hasil jual tanahnya itu dibawa ke rumah Tuhan. Itu rebutan. Kayaknya zaman sekarang belum ada lagi deh. Di gereja ada jemaat yang jual tanah, langsung hasil jual tanahnya dibawa ke pendeta, dipersembahkan. Kayaknya belum pernah lihat saya saat ini. Kalau ada itu mujizat. Tapi zaman dulu saudara, zaman gereja mula-mula orang pingin mempersembahkan itu rebutan. Nah Ananias dan Safira juga tergerak ingin mempersembahkan. Mungkin yang janji pertama itu Ananias. Nanti kalau tanahku terjual aku akan persembahkan semuanya ke Tuhan. Ternyata dia belum sepakat dengan istri, lalu pulang dia ceritakan ingin mempersembahkan semua persembahan, istrinya nggak setuju. Istrinya sepakatnya begini, separuh saja. Makanya saudara perhatikan kalau ada proyek apapun ngasih persembahan, suami istri itu harus sepakat. Jangan nyelonong sendirian, ternyata istri tidak sepakat. Ujung-ujungnya pasti dipotong. Karena tidak sepakat. Sama seperti Ananias dan Safira saudara. Dia inginnya 100%, Safira yang berkata enak nemen. Paruh saja.
Akhirnya nurut saudara karena tidak mau perang saudara di dalam rumah tangga. Akhirnya Ananias nurut separohnya saja. Dibawalah, ini dalam ketidakjujuran. Dibawa ke Petrus. Langsung Petrus berkata, Ananias, kenapa engkau berdusta kepada Tuhan? Kenapa engkau berdusta kepada Tuhan? Dan saat itu langsung nyawanya hilang. Mati. Beberapa jam kemudian Safira datang. Dia ngomong sama dikasihkan semuanya. Dan Petrus mengulangi, kenapa engkau sepakat untuk mendustai roh Tuhan? Lihat orang yang baru menguburkan suamimu baru datang. Plek, mati juga. Saudaraku yang kekasih, perhatikan. Ada jenis persembahan yang rawan ketidakjujuran. Persembahan apa? Kolekte kah? Pak Andre misalnya. Kalau Pak Andre ini jadi konglomerat Sokaraja, boleh nggak ngasih kolekte 1.000 perak? Boleh ya, tidak dosa kan? Cuma nggak pantas saja kan katanya. Konglomerat kok kolektornya cuma ceceng. Ya orang macem lah. Nggak pantas saudara. Dan itu tidak dosa, boleh-boleh saja. Makanya saudara, kolektor itu kan bebas dari tekanan. Orang kaya ngasih 5.000, 10.000 boleh-boleh saja. Cuma ukur pantas apa enggak kalau saudara diberkati banyak. Dipercaya berkat yang banyak oleh Tuhan. Sebetulnya berkat yang banyak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara itu pertanda ngasih ke Tuhan juga harus lebih banyak. Itu pertanda sebetulnya. Persembahan syukur tidak ada ukuran. Persembahan yang lain tidak ada batasan. Yang ada patokan itu cuma perpuluhan. Disinilah sebetulnya rawan ketidakjujuran. Kenapa sih Tuhan itu nyuruh kita ngasih perpuluhan? Saudara, perpuluhan kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, itu harus dibawa oleh 11 suku Israel supaya suku Lewi itu dapat hidup layak. Dan aturan itu tidak dimentahkan, dibuang oleh Tuhan. Matius 23 ayat 23 berkata yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Itu apa? Perpuluhan dan keadilan. Yesus tidak pernah membuang perpuluhan. Saudara jangan beralasan, sekarang bukan zamannya Perjanjian Lama. Yesus tidak pernah menghapus perpuluhan. Kalau boleh saya bicara soal aman tidak aman, perhatikan ya. Saya mau jelaskan ini singkat, nggak terlalu banyak. Saudara, ada dua kemungkinan saat ini orang berpendapat perpuluhan itu harus, yang kedua tidak harus. Orang yang pelit pasti akan cari pendapat hamba Tuhan yang tidak harus. Dan saat ini hamba Tuhan terkenal yang berkata perpuluhan tidak harus ada. Orang yang pelit ke Tuhan akan mencari pendapat yang begini supaya kalau tidak ngasih merasa tidak bersalah. Tapi apakah betul itu yang paling betul? Belum tentu. Ada dua kemungkinan, harus dan tidak harus. Sekarang saya kasih contoh begini. Katakanlah yang benar itu yang harus, yang tidak harus. Lalu saudara tetap ngasih perpuluhan, dosa enggak? Yang benar di hadapan Tuhan itu tidak harus. Tapi saudara tetap membawa perpuluhan, dosa enggak? Tidak kan? Sekarang dibalik. Yang benar itu harus. Saudara tidak ngasih. Dosa enggak? Mana yang paling aman? Ngasih apa tidak ngasih? Yang paling aman itu tetap memberi dengan kasih. Itu paling aman. Nah saudara, kalau kita membawa jangan berusahalah tetap jujur, jangan tidak jujur.
Karena batasannya jelas, ini membuat Ananias dan Safira itu ditolak Tuhan dan akhirnya nyawanya dicabut. Coba lihat saudara, semuanya itu karakter, tidak taat, tidak sungguh-sungguh, tidak jujur. Ini bicara karakter. Permulaan aktivitasnya yang tidak diterima Tuhan, ujung-ujungnya orangnya yang ditolak Tuhan. Beda dengan ini saudara, beda dengan yang satu ini. Daud berkenan. Dan ia akhirnya diterima saudara. Apa yang membuat Daud berkenan saudara? Apakah dia suka nyanyi? Dia suka menyembah? Suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Saudaraku yang kekasih, kalau memang itu yang membuat membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan, saya tanya apakah Daud setiap waktu nyanyi? Enggak. Saya yakin ketika sedang bertempur dia tidak nyanyi, tidak menyembah Tuhan. Lagi pertempuran, lagi tang menyembah. Keburu mati ya saudara. Yang membuat Daud paling kuat, kenapa dia berkenan? Itu karena dia itu berkarakter baik. Dia bersalah, ditegur, bertobat. Ketika Nabi Nathan itu mau negur Daud saudara, itu pertaruhan nyawa. Kenapa pertaruhan nyawa saudara? Sebab yang ditegur itu raja yang punya kuasa. Kalau Daud tidak berkenan, bisa saja dia menyuruh pengawalnya bunuh Nathan. Tetapi Tuhan menyuruh kepada Nathan, tegur Daud. Dan mungkin dia berkata, Tuhan baik aku lakukan perintahmu, kalau toh aku harus mati karena negur hambamu Daud, aku gak apa-apa. Dia beranikan saudara, tegur bahwa Daud sudah berzina. Dan ketika Daud ditegur saudara, dia langsung merobek jubahnya. Dia nyesel di bawah kaki Tuhan. Dan karakter yang indah begini yang nyentuh hati Tuhan. Kalau saudara berkarakter baik, itu hidup yang nyentuh hati Tuhan. Yang membuat Tuhan itu dipermuliakan dengan hidup kita ketika kita berkarakter baik. Jadi saudara, kenapa kita harus berkarakter baik? Sebab karakter baik itu adalah persembahan yang terbaik dan terindah dari manusia kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kenapa kita harus berkarakter baik saudara? Sebab karakter baik adalah alat kesaksian atau iklan yang paling efektif. Karakter baik adalah iklan yang paling efektif untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Saudara, ketika kasus kami ditabrak, ternyata pihak keluarganya saudara itu berniat baik. Kemudian datang ke rumah saya, istrinya dan beberapa saudaranya. Yang nabraknya gak ikut. Sebab sehari setelah nabrak kami, yang nabrak yang mabok itu saudara, nafasnya sesek. Gak tahu kenapa. Puji Tuhan saya gak apa-apa, tapi istri saya yang sampai saat ini sebetulnya itu masih pusing. Dan ada memar yang terlambat muncul bagian ininya saudara. Makanya jalannya pelan tadi, itu karena sakit, ketika ngelangkah ini sakit ininya. Nah saudara, ketika kami bernegosiasi, lalu pihak keluarga itu minta apa kepada saya menjawab begini kepada pihak keluarga, saya cuma minta pengobatan istri saya dituntaskan, perbaiki motor, selesai. Percayalah, saya ini pendeta. Sebelumnya nggak tahu saudara kalau saya pendeta. Bagi saya itu kesempatan saya memperkenalkan orang Kristen kayak apa gitu. Saya berkata saya ini pendeta. Saya tidak akan aji mumpung cari keuntungan dari peristiwa ini. Enggak.
Kan ada orang yang cari keuntungan dengan kejadian seperti itu. Dia akan meres orang yang nabrak itu saudara sebanyak-banyaknya. Saya katakan saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saya tidak akan ambil keuntungan dari peristiwa ini. Tolong Bapak sebutkan nomina loh. Kok nyebutkan nomina? Kan pengobatan belum selesai. Tapi ternyata aturan di lantas, ya, laka lantas itu saudara, ketika terjadi penyelesaian kekeluargaan harus menyebutkan katanya nomina. Supaya setelah menyebutkan nomina dibayar selesai, tidak ada urusan lagi. Lah gimana ini? Dan kemudian saya mikir, aduh berapa ya? Hari pertama saja habis 500 lebih, besoknya habis 700 lebih, CT scan. Belum pengobatan berikutnya, saudara kontrol, beli obat dan sebagainya. Saat itu bingung juga mengkalkulasi, akhirnya sebisanya saya nyebutkan angka, saudara, sudah kalau begitu 4 juta saja. Nanti kalau lebih, saya kembalikan. Biasanya kesepakatan itu 4 juta, kalau lebih ya sudah diambil. Saya katakan 4 juta, sudah nanti kalau lebihnya banyak saya kembalikan, saya janji. Ternyata saudara sanggupnya cuma 2 juta. Ya sudah, mau apa lagi saudara daripada tidak. Ya 2 juta itu tidak cukup, tapi itu kesempatan bagi saya untuk menyatakan saya pendeta. Saya orang Kristen, saya hamba Tuhan. Tidak akan mengambil keuntungan dari peristiwa kecelakaan seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karakter itu berbicara lebih nyaring daripada perkataan. Ada orang-orang yang tidak bisa diyakinkan dengan perkataan. Saudara boleh bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang yang beda iman dengan kita mentah saat ini. Susah meyakinkan orang itu saudara. Tapi kalau mereka melihat karakter lewat kehidupan kita, mau tidak mau mereka akan lihat Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya kita memiliki karakter yang baik. Sebab lewat karakter yang baik itu saudara, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Ingat baik-baik, Tuhan lebih suka dipermuliakan dengan karakter ketimbang dipermuliakan dengan nyanyian. Kenapa saudara? Sebab karakter itu dibawa kemana-mana. Dimanapun kita berada, di tempat kerjakah, di rumahkah, di pasarkah, dimanapun kita berada, karakter kita selalu nempel dan dibawa dan orang bisa melihat. Tapi kalau Tuhan itu ternyata kita hanya berpikir, Tuhan sukanya dipuji dengan nyanyian. Apakah di jalan saudara nyanyi? Apakah di pasar saudara nyanyi? Kan tidak. Tapi karakter itu dibawa kemana-mana sebab nempel di dalam hidup kita. Sebab itu nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Bagaimana kita bisa jadi suratan Kristus? Yang pertama lewat karakter kita. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Nanti sore Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri.